saya ini yaitu Bapak Jumadi Maulisalam Filosofika SPD MTG. Karakteristik pelayanan BK di TK dan SD yaitu proses bimbingan harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan harus dibatasi. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain dan perlu adanya keterlibatan teman sebaya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selain itu, peran guru BK atau konselor dalam pelayanan BK lebih bersifat membimbing. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau bentuk lain yang sejenis. Jalur non-formal berbentuk kelompok bermain dan bentuk lain yang sejenis. Sementara di jalur informal berbentuk taman penitipan anak atau bentuk lain yang sederajat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan bimbingan di sekolah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 yang menegaskan bahwa bimbingan dan konseling di pendidikan dasar di sekolah dilaksanakan oleh pembimbing. Lebih lanjut, pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Bab 10 Pasal 25 Ayat 1 menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Pengertian bimbingan serta perbedaan dengan pengajaran dan latihan. Pengertian bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Yang kedua, pengajaran. Pengajaran merupakan intervensi yang disengaja yang mencakup perencanaan dan penerapan aktivitas dan pengalaman instruksional untuk memenuhi hasil yang ditunjukkan bagi peserta didik seperti dalam rencana pengajaran. Yang ketiga, pelatihan atau latihan. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Makna dan kepentingan BK di TK dan SD. Yang pertama, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dilakukan dengan mengkoordinasikan motorik halus dan kasar, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, sikap dan perilaku, serta agama, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui. Yang ketiga, perkembangan anak usia dini atau TK pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain serta pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang lebih banyak, memberi kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan cara-cara yang tepat.